Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Firmansyah. Nomor pokok mahasiswa 2051040391. Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah kelas D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akad. Apa itu akad? Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqd. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya, kayak seperti mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Akad didefinisikan sebagai perikatan antara ijab atau suatu pernyataan melakukan ikatan, dan qabul adalah suatu pernyataan menerima ikatan dalam bentuk yang diisyaratkan dan berpengaruh pada objek perikatan. Rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat akad. Banyak ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad ini. Ada ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu sigat al-akad, ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada 3. Ada akid, orang yang melakukan akad. Ada makud, ada objek transaksinya. Dan ada lagi sihat. Sihat itu ijab dan qabulnya. Nah, ada persyaratan yang dipenuhi oleh 3 tersebut tadi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh akid adalah ahliyah, memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz. Itu sudah bisa berakal dan berpikir. Yang kedua ada wilayah. Bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli atau wali atas suatu objek transaksinya. Ada juga makut. Itu yang harus dipenuhi oleh makut adalah objek transaksinya harus ada ketika akad sedang dilakukan. Objek transaksi harus berupa barang yang suci, tidak terkena najis. Ada juga sihat. Sihat itu ijab dan qabulnya. Beberapa syarat yang dipenuhi untuk melakukan sihat ini adalah adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, ini pembeli dan penjualnya. Harus ada maksud tertentu. Ada juga kesesuaian antara ijab dan qabulnya. Terus adanya pertemuan antara ijab dan qabul berurutan dan menyambung. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Jadi kedua ini, pembeli dan penjual ini, jika melakukan akad harus sama-sama sesuai melakukan kesepakatan. Dan ini ada pembagian akad. Akad dibagi berdasarkan keabsahannya, menurut ketentuan syara'. Menurut keabsahannya, akad ada akad sahih. Akad sahih itu adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat ditetapkan oleh syara'. Hukumnya berlaku seluruh akibat hukum yang tertimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Ada juga akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara', sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak sahih itu ada dibedakan kepada 2 ya, yaitu akad batil dan akad fasid. Sedangkan akad berdasarkan segi penamaannya. Ada akad musammah dan akad khairu musammah. Akad musammah, akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya seperti al-bai atau jual beli, al-hibah atau hibah, al-qard atau pinjaman, dan al-ijarah, sewa menyewa. Sedangkan akad khairu musammah yaitu akad yang penamaannya ditetapkan
oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti al-istisna, bai al-wafa, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada juga akad berdasarkan diisyaratkan atau tidak layaknya akad atau tidaknya akad. Akad musyaroah adalah akad-akad yang dibenarkan syaro untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya seperti gadai dan jual beli. Dan ada juga akad mamnuah. Itu adalah akad yang dilarang oleh syaro untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta di bawah umur dan menjual anak kambing dalam perutnya, itu tidak diperbolehkan ya. Ada juga akad berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda. Ada juga akad berdasarkan waktu dan pelaksanaannya, akad berdasarkan pokok tambahan atau mengikatnya. Ada juga akad berdasarkan tujuan atau niat pelaku akad. Nah, tujuan akad ini apa? Tujuan akad harus jelas dan diakui syaro. Tujuan akad ini terikat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan, seperti dalam jual beli tujuannya adalah memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan pada akad hadiah atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Prinsip akad adalah prinsip kebebasan berkontrak, prinsip perjanjian itu mengikat, prinsip kesepakatan bersama, ada juga prinsip ibadah, ada prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Yang terakhir adalah prinsip kejujuran atau keamanahan. Nah, berakhirnya masa berlaku akad tersebut. Ini saat akadnya akan berakhir ya. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu, bisa dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Dalam akad sifatnya mengikat. Suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli yang dilakukan sudah fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan atau salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Syarat akadnya itu tidak terpenuhi, jadi sifatnya fasad. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Salah satu pihak atau ada juga salah satu pihak akad itu ada yang meninggal dunia. Jadi seperti itu berakhirnya akad atau jual beli ini. Ya, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dwi Firmansyah, NPM 251040391. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.